kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan pujian kita kepada Tuhan bersama-sama dengan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4 yang berseru demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita naikkan pujian syukur dari KJ 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Mohon berdiri. Ibadah Minggu Paskah kelima ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom juga untuk anak-anak yang kasih Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan tema menjadi saksi kemuliaannya. Kita akan bersama-sama belajar tentang kemuliaan Kristus dan bagaimana caranya kita menjadi saksi kemuliaan Kristus di tengah dunia. Mari kita memuliakan Kristus Tuhan dengan kita memuji Tuhan, kita nyanyikan mulia-mulia namanya.
namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha besar. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh hati. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha besar. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa kita. Ya Bapa, kami bersama-sama pada pagi yang sejuk ini, Tuhan, kami datang kepadamu untuk bersama-sama kami berbakti kepadamu, bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang terus boleh kami rasakan dari hari ke hari. Engkau yang terus pelihara kami, Engkau yang terus memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan, Engkau sudah sediakan segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena itu saat ini kami datang untuk berbakti padamu. Tapi Tuhan, kami ketika merenungkan kehidupan kami, ternyata kehidupan kami tidaklah sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kami hari yang sudah kami lalui, kadang kami berjalan sendiri, bukan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, tapi kami berjalan mengikuti apa yang menyenangkan diri kami. Kami sibuk dengan segala urusan kami sendiri dan tidak sungguh-sungguh
mengindahkan akan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu kami mohon kiranya Engkau mengampuni akan segala kelalaian dan dosa kami. Bahkan juga dosa yang kami lakukan dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan, dan juga apa yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Segala sesuatunya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami sadar bahwa kami masih adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus terus hadir dalam kehidupan kami, membimbing kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Kami percaya akan pengorbanan-Mu, penebusan yang telah Engkau lakukan bagi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon akan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita merasa tidak layak untuk diri kita menghadap Tuhan. Tetapi karena pengorbanan Tuhan melalui darahnya, maka Tuhan selalu manggil kita untuk kita datang kepadanya. Mari kita pujikan Meski Tak Layak Diriku, KJ 27, 1, 2, dan 5. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita untuk mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka marilah kita bersama-sama mendengarkan anugerah Tuhan bagi kita yang terambil dari
1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 10 yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam kehidupan baru, dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Kami mau hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita bersalam damai satu dengan yang lain karena Allah sudah mengampuni kita. Shalom Aleichem, Evanu Shalom Aleichem, Evanu Shalom Aleichem, Evanu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Evanu Shalom Aleichem, Evanu Shalom Aleichem, Evanu Shalom Aleichem, Evanu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Allah selalu mengasihi kita. Allah selalu kita sebut di dalam doa-doa kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan.
rasakan, kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami kembali datang padamu. Kami bersama-sama mengucap syukur untuk kasih-Mu. Engkau Allah yang terus mau menerima kami, mengampuni kami, dan juga membaharui kami dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus ketika kami bersama-sama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu, bahkan mampukan kami juga untuk dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan Tuhan yang juga tolong pimpin dia, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Kami mohon ya Bapa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18, dan dilanjutkan bacaan yang kedua Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit.
Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, turunlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bacaan yang kedua terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata air mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratapan tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya dituliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tanggapinya bacaan yang pertama dengan menyanyikan Mazmur 148, Salah Berbalasan. Marilah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi
Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di surga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Marilah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku,
hanya seketika saja lagi aku bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, di tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan, tadi tema kita adalah menjadi saksi kemuliaannya. Minta tolong ditayangkan. Ya, sudah menjadi saksi itu seperti yang lalu kita juga sudah bahas, adalah tugas kita ya, salah satu tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita menjadi saksi Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa kebakaran yang luar biasa besar. Bahkan itu bukan di kota kecil ya, di desa tapi di kota yang besar di Los Angeles. Ya. Tidak diketahui ya apakah api itu dari mana, ya, tidak begitu jelas. Tetapi yang jelas bahwa kemungkinan besar itu api itu mulai ya dari satu rumah ya, lalu merembet ke tempat yang lain atau dari sebuah tempat hutan ya belantara, lalu kemudian terbakar dan kemudian membakar yang lainnya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa ternyata api itu kalau sudah menyebar sangat sulit diatasi. Lain kalau misalnya ketika ada api yang berkobar dan ada kebakaran itu, saudara, langsung diketahui lalu kemudian segera ditangani bersama-sama ya, ditangani sehingga yang terjadi tidak seperti separah yang kemarin terjadi. Harus kerjasama bersama-sama supaya tidak menyebar dan satu kota habis semua. Nah, saudara, di Indonesia beberapa waktu yang lalu ternyata juga terjadi kebakaran ya, di sebuah mall ya, di pasar Senen. Nah, saudara, kita lihat itu ya bahwa ya memang posisinya cukup bagus ya. Di sana ada airnya ya. Lalu mobil pemadam kebakaran ada 3 berjeret-jeret ya. Lalu segera memadamkan api itu. Sehingga api itu tidak bisa berkembang dan membakar yang lain. Jadi saudara, dari sini kita boleh belajar bahwa butuh kerjasama, ya. Butuh semangat bersama-sama untuk segera ya, memadamkan api.
sehingga api itu tidak semakin merusak yang lain. Nah, saudara, demikian juga dalam kehidupan kita ini adalah punya tugas bersama ya. Tugas kita bersama adalah tugas untuk bersaksi. Bersaksi sebetulnya kita sedang bersama-sama bekerja untuk bekerja untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita bersaksi, sesungguhnya kita bersama-sama dengan Allah, kita membangun atau mewujudkan kerajaan Allah itu semakin nyata di tengah-tengah dunia dan kehidupan kita. Jadi saudara, kita punya misi besar, saudara. Kalau kita bersaksi, ya, entah itu melalui pekerjaan kita, melalui bidang pendidikan atau bidang kesehatan atau di bidang-bidang yang lain, ya. Ketika kita melakukan itu, kita punya misi, ya, sebetulnya misi kerajaan Allah, supaya doa Tuhan itu ya sungguh-sungguh terwujud. Doa Tuhan Yesus ya yang diajarkan oleh murid-muridnya, supaya kerajaan Allah itu semakin nyata di bumi ini. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada keadilan ya. Jadi itu adalah misi kita sebetulnya. Dengan orang mengenal Kristus, maka orang bertobat dan hidup di dalam kehidupan yang baru, maka orang-orang yang bertobat ini menciptakan lingkungan yang baru, sehingga bumi kita ini menjadi bumi yang lebih damai sejahtera. Ya, jadi ada harapan itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tapi tidak semua orang memahami itu. Dan bagaimana melakukan itu kadang-kala tidak semuanya memahami. Orang kadang-kala berpikir, ya itu pekerjaannya orang-orang tertentu saja. Dan Injil itu hanya untuk orang-orang tertentu, bukan untuk semua orang. Kabar baik itu bukan untuk semua orang, tapi untuk orang-orang tertentu saja. Ya kalangan kita saja. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini yang bisa menjadi masalah. Kalau kita punya pemahaman bahwa yang ngerjakan misi kerajaan Allah atau bersaksi itu adalah hanya orang-orang tertentu, bukan kita. Kita semua adalah murid-murid Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca di dalam Kisah Rasul mengisahkan tentang Petrus, ya. Petrus yang menjadi saksi Tuhan ya. Setelah dia diteguhkan Tuhan ya untuk menggembalakan domba-dombanya ya. Lalu kemudian Tuhan juga memberikan kepadanya ya, setelah dia dicurai oleh Roh Kudus, maka Petrus dengan semangat dia terus memberitakan Injil. Dan bahkan sampai ke kota-kota lain. Nah, saudara, suatu saat dia pergi di sebuah kota ya, di Yope ya. Lalu kemudian di sana dia dalam doanya ya, itu dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dan
akhirnya dia memberitakan Injil kepada orang Yunani, ya, bahkan perwira, ya, yaitu Cornelius. Dan akhirnya Cornelius menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi ketika dia kembali ke Yerusalem, ya, ada orang-orang Kristen juga yang dari golongan bersunat atau orang-orang Yahudi memojokkan Petrus, ya, dengan berkata, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi sudah ada sebuah sebuah peraturan, ya, bahwa kalau orang itu, ya, orang Yahudi, ya, itu tidak boleh masuk sembarangan ke rumah orang. Apalagi kalau rumah orang itu orang yang tidak bersunat, dianggap bisa najis. Nah, jadi saudara, Petrus pada waktu itu dianggap sudah meninggalkan Yudaisme, ya, dan dia najis walaupun dia Kristen. Tapi saudara, kemudian Petrus menjelaskan bahwa aku itu, ya, mulanya ya sebetulnya tidak mau datang ke sana, ya. Tapi karena Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepadanya, ada sebuah kain besar dengan keempat ujungnya di langit, dan di dalam kain itu ada berbagai macam binatang, baik yang haram maupun yang tidak haram. Dan kalau bercampur itu berarti termasuk haram juga. Dan Tuhan berkata, ya, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi saudara, Petrus karena dia orang Yahudi, ya, sungguh-sungguh dia tidak mau makan yang haram, ya. Bukan kalau saya suka, ya, babi, ya, masakan babi maksudnya, ya. Tapi kalau orang-orang Yahudi, ya, enggak mungkin. Udang, ya, itu juga enggak boleh. Apalagi katak, ya, suike itu, wah, sing enak itu ren, enggak boleh. Tapi saudara, itu ternyata sebuah membuka wawasannya bagi Petrus. Dan Tuhan tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram, yang tidak tahir, ya, masuk ke dalam mulutku. Tapi Tuhan berkata, ya, ada suara dari surga, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya, jadi saudara, sekarang kita boleh makan macam-macam karena semuanya halal, asal jangan mencuri, ya. Ayam tetangga, mangga tetangga, waduh, ini, ya, itu haram itu, ya. Tapi kalau semuanya boleh, ya. Tapi saudara, di sini sebuah perumpamaan bahwa semua hewan saja itu boleh, ya. Semuanya halal sekarang. Karena semua diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan mereka semua itu halal. Tapi sampai 3 kali, saudara. Tapi setelah itu, saudara, ketika dia sudah selesai, ya, ada 3 orang datang ke rumah, di tempat di mana Petrus datang, ya, tinggal.
dan mereka adalah utusan dari Kornelius. Ya. Mereka datang ya menjemput Petrus ya untuk pergi ke Kornelius. 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Ya. Lalu Roh Tuhan berbicara lagi kepada Petrus. Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Jadi akhirnya saudara, Petrus pergi bersama-sama dengan mereka, bahkan dengan ke-6 rekannya. Ya, tidak disebutkan siapa saja 6 itu, tapi yang jelas Petrus tidak sendirian, tapi bersama dengan 6 teman-temannya ya, yang memberitakan Injil, pergi ke Kaisarea. Dan ketika sudah sampai ke Kaisarea, ke rumah Kornelius itu, saudara, di sanalah kemudian Kornelius menceritakan bahwa ia melihat seorang malaikat dan berdiri di rumahnya dan berkata, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan dan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, satu sisi Petrus mendapatkan semacam penyataan dari Tuhan. Sisi yang lain ya, Kornelius juga mendapatkan sebuah petunjuk dari Tuhan supaya mereka berjumpa. Dan akhirnya Petrus pun menceritakan Injil Tuhan. Apa maksud Tuhan datang ke dalam dunia, apa yang Dia kerjakan, dan untuk apa pekerjaan itu adalah untuk keselamatan dunia. Ketika Petrus sedang bercerita, sedang mengabarkan Injil itu, maka dikatakan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu kita atas kita. Maka teringatlah perkataan akan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Lalu akhirnya jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita, pada waktu kita masih percaya kepada Yesus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah untuk beranugerah, memberikan keselamatannya, memberikan kasih-Nya kepada orang-orang Yunani yang tidak bersunat itu, yang dianggap kafir. Nah, saudara, tapi akhirnya ada sukacita yang besar yang terjadi dalam rumah Kornelius ya, karena Kornelius percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Yang pertama, saudara, dari firman Tuhan ini kita diajak untuk ya, seperti Petrus, harus mau mendengar, terbuka pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan menutup diri, jangan ngilani ya, jangan membatasi Tuhan. Enggak mungkin ini orang ini percaya, itu enggak mungkin. Loh, Tuhan yang bekerja kok. Kita cuma sebagai orang-orang yang
menjadi perantara saja. Tuhan yang bekerja. Jadi jangan kita menutup diri. Jadi mendengarkan kehendak Tuhan, perintahnya setiap hari. Saudara, kita mendengar perintah Tuhan setiap hari enggak? Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan setiap hari, ya mestinya ya saudara, kalau kita diperintah oleh Tuhan, ya kita melakukan perintah Tuhan. Enggak ya setiap hari sama saja. Ya. Tidak ada sesuatu yang dilakukan. Jadi mari kita terus mendengar, terbuka pada perintah Tuhan ya, bukan hanya firman Tuhan. Artinya kita merenungkan saja, wah untuk kebaikan saya ya udah, saya senang ya. Saya tenang karena firman Tuhan menguatkan saya. Tapi firman Tuhan juga ada perintah yang dilakukan. Ayo lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan ketika kita mendengar perintah Tuhan, mari kita ya siap. Saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun kadang berat, seperti Petrus tadi. Wah, nanti bagaimana ya kalau saya masuk ke rumah orang kafir itu ya. Nanti saya dianggap ini dan itu ya. Dan bisa jadi orang yang di sana pun menolak saya kalau. Tapi saudara, kalau itu adalah perintah Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Walaupun itu berat. Ya, saudara. Yang berikutnya saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ya, dalam Yohanes ya. Ini yang kedua yang bisa kita juga ketika kita mau bersaksi ya. Kita mari kita bersaksi seperti Tuhan ya. Tuhan memuliakan Yesus memuliakan Bapanya melalui hidupnya, melalui bahkan kematiannya. Di sana dikatakan sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Yesus. Jadi sekarang anak manusia dipermuliakan. Tapi dan Allah dipermuliakan di dalam Yesus. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Yesus, ya, maka Allah akan mempermuliakan Dia, yaitu Kristus, juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Jadi artinya ada timbal balik, ya, timbal balik antara Yesus dan Bapa. Ketika Yesus menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang, pengampunannya kepada orang-orang, maka sesungguhnya itu menyatakan akan kasih dan pengampunan Tuhan Bapa juga. Dan Bapa yang melakukan itu
di dalam Yesus sungguh-sungguh menyatu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jadi apakah kita juga sudah menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita? Apakah kita meneladan Kristus dalam seluruh kehidupan kita, dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, ya, dalam baik suka maupun duka, kita memuliakan Tuhan. Ya, ini memang tidak mudah, saudara, tapi ini yang seharusnya terjadi. Ada lagu ya, hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus, ya, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Saudara, itu lagu yang berat sekali. Berat. Tapi itu saudara yang harus kita lakukan. Kita tetap harus mengasihi, kita tetap harus ramah, kita harus tetap mengampuni walaupun orang bersalah pada kita. Berat. Tapi saudara, itu yang harusnya kita lakukan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang baik bagi dunia. Dan ini jadi PR kita bersama. Di dalam ayat yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Bisa enggak, saudara? Ketika kita ditikung, ya, ketika kita diakalin sama orang, kita tetap mengasihi. Gak mudah, tapi saudara, ketika kita melakukan itu, kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Hakikat kita tidak bisa dihapus. Kasih Allah itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu tetap ada di dalam kehidupan kita, walau kita masih difitnah, masih dikata-katain. Tapi saudara, ketika kita tetap mengasihi, menyatakan Kristus itu memuliakan Allah, ya, Bapanya, dengan dia berkorban di kayu salib. Nah, kadang-kala kita harus memuliakan Bapa Yesus dengan kita berkorban, mau mengampuni. Jadi saudara, mari kita berusaha untuk mendengar firman Tuhan, ya. Mari kita siap melakukan, mari kita juga memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita dalam suka dan duka, dengan seluruh kehidupan kita, perkataan hati dan tingkah laku kita. Dan ketika kita melakukan itu, kita menjadi seperti pelita, ya. Ada lagu, ya,
lilin-lilin kecil itu ya, mengatakan bahwa bagaimana itu bisa tetap bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap, yang mungkin banyak anginnya, ya, banyak badai bahkan air, tetap bersinar itu. Ya. Tidak mudah, tapi saudara itu yang harus kita lakukan. Karena kita adalah terang, karena kita adalah garam. Tuhan mengatakan itu kepada kita. Dan ketika kita melakukan itu sebetulnya sudah kita punya tujuannya. Seperti yang dinyatakan. Next. Minta tolong dilanjutkan. Operator. Ya, tujuan kita seperti yang dinyatakan di sana ya, Saudara, bahwa aku melihat ya, di sana dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat Allah, umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini mau mengatakan bahwa tujuan kita ya memberitakan Injil, mau bersaksi ya, supaya sungguh-sungguh kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Dalam dunia ini kita berjuang bersama-sama ya, dengan seluruh orang percaya untuk mewujudkan kerajaan Allah. Sehingga damai sejahtera, keadilan, kasih itu sungguh-sungguh boleh dirasakan oleh semua orang. Jadi saudara, kita seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita ya, doa itu. Berdoalah ya. Karena itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadikanlah jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah doa kita dan juga tujuan pemberitaan Injil. Ketika kita sudah sungguh-sungguh melakukan itu di setiap hari kita terus bersaksi. Saudara, tidak ada yang sesuatu yang kita kerjakan itu sia-sia. Pasti akan ada hasilnya kalau kita sungguh-sungguh melakukan. Jadi tujuan misi juga ya, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuliskanlah segala perkataan ini dengan tepat dan benar. Semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tuhan juga sebelum naik ke surga dia berkata, ketahuilah aku menyertai engkau selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya ajak untuk kita menyanyi bersama dari KJ berapa ya? Minta tolong
hidup diplaykan. Bisa? Hitung jemaat 424 ya. Suaranya belum ya? Bisa diulangi? Ya, oke. Ya, kita nyanyikan sama-sama ini lagu ini. Saya rasa lagu ini mengingatkan kita untuk kita terus bersaksi. Daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan lagi ya. Bait yang ketiga. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itu kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
bersinar teduh. Saat teduh bagi kita. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak saudara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turut ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa sahabat kita. Ya Bapa, kami bersama-sama mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan memberikan kepada kami kepercayaan yang besar untuk kami boleh menjadi rekan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan akan Injil Kerajaan Allah, sehingga Kerajaan Allah sungguh-sungguh nanti terwujud di dalam kehidupan di dunia ini. Kami sadar bahwa itu pekerjaan besar, tapi Tuhan mau melibatkan kami sebagai agen-agen kecil untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan berita pertobatan dari Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong kami. Bimbinglah kami Tuhan terus, supaya kami terus menjadi orang-orang yang semakin dewasa, yang semakin bisa menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami, Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Kristus nyata dalam kehidupan kami. Itulah yang sungguh-sungguh kami mohon. Biarlah Kristus sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Lasem. Tuhan yang hadir selalu, Tuhan yang menolong untuk supaya kami boleh nyatakan Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Kami mohon Tuhan yang juga tolong kami untuk supaya kasih Kristus itu semakin nyata di dalam kehidupan komunitas kami, saling memperhatikan, saling mendukung, saling menguatkan. Tuhan yang tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh mewujudkan kasih Tuhan, karena disitulah bukti bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, Engkau tolong kami untuk juga
terus menjadi orang-orang yang siap selalu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, punya kerinduan, punya mau berkorban untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dan bumi ini boleh semakin penuh dengan kasih dan kerajaan. Kami berdoa Tuhan berkati juga segala apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi harapan-harapan kami. Tuhan tahu akan segala sesuatu. Tuhan, kami percaya Engkau menjadi gembala kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar, di rancangan Tuhan yang terbaik, yang penuh dengan damai sejahtera. Dan biarkanlah Tuhan tolong kami untuk dapat mendengar akan tuntunan Tuhan, akan petunjuk-petunjuk dari Tuhan, sehingga kami berjalan mengikuti apa yang menjadi kehendak. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk saudara Tiara, Ibu Nike. Kami berdoa untuk juga saudari Yosa, saudari Vero. Kami berdoa juga untuk saudara Ibu Som yang juga dalam proses pemulihan. Kami berdoa juga untuk saudari Yeni yang dalam proses pemulihan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang berusia lanjut, yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang Tuhan yang tolong mereka, beri kekuatan, beri kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap melakukan segala aktivitas dan pekerjaan dengan pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah mereka tetap boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah segala apa yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kami mohon berkati akan juga Sekolah Kristen Dorcas dan baik guru-gurunya maupun juga anak didik, orang tua. Biarlah kehadiran Sekolah Kristen Dorcas ini boleh sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan kepada masyarakat Lasem, dengan membawa masyarakat Lasem menjadi masyarakat yang lebih pandai, lebih cerdas, lebih berhikmat, dan mereka boleh juga hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami juga. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Beri kepada mereka hikmat dari Tuhan, beri kepada mereka hati yang sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh juga mencintai masyarakat dan bangsa dan negara ini, sehingga sungguh-sungguh mereka melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan juga akan perdamaian dunia di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong supaya bangsa-bangsa hidup berdampingan dengan rukun, dengan baik, bahkan ada kerjasama sehingga bumi ini boleh nyaman, boleh baik bagi kehidupan seluruh umat ciptaan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kami, kami naikkan
doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita sepanjang hidup kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih, berkat, dan penyertaan-Nya. Bagi saudara yang beribadah di rumah, saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening DKI Lasem, yaitu ke Bank Mandiri, dengan nomor 135 009 013 0871. Adapun firman Tuhan yang mendasari kita dalam mempersembahkan persembahan ini dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Kita akan mengaturkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dengan PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar untuk suri. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kita serahkan persembahan kita dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa yang kenal dalam nama Tuhan kami Kristus. Kami datang kembali ke hadirat Bapa mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu Tuhan. Kau adalah Allah yang Maha Kasih, yang selalu mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Hingga
kami dapat selalu mengucap syukur kehadirat di setiap waktu. Bapa, Kau telah memberikan waktu pada kami untuk mempersembahkan persembahan kami Tuhan, yang kami ambilkan dari berkat-berkat Tuhan yang banyak sekali dan melimpah pada kami. Tapi Bapa, yang kami kembalikan kepadamu Tuhan, hanya kecil sekali dibanding dengan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Ampunkanlah ya Tuhan, dan juga berkati persembahan kami ini, sehingga dapat membantu untuk melebarluaskan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bapa kami yang surga, hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan jauh berkati keluarganya, dan Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar apa yang dilaksanakan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Oh Bapa kami yang surga, Bapa kami surga, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang sangat besar dari hati. Bapa, banyak sekali doa dan permohonan kami yang belum sempat kami aturkan. Kau tahu apa yang paling kami butuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memerintahkan bagi kita semua untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari sebagai lagu pengutusan kita pujikan PKJ 275, Perintah Baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah merasakan teladan kasih Tuhan Yesus yang mengasihi umatnya di tengah luka. Mari kita menjadi pelaku kasih bagi semua orang, menjadi saksi kemuliaannya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus.
Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan dan selamanya. Marilah kita bersama-sama terimakan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat GKI Lasem tanggal 18 Mei tahun 2025. Yang pertama, Persekutuan Komisi Dewasa. Besok pada hari Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025 pukul 16.30 di gereja akan diadakan Persekutuan Komisi Dewasa dan dilanjutkan dengan arisan. Mohon kehadiran Bapak Ibu yang tergabung dalam Komisi Dewasa. Yang kedua, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Besok pada hari Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025 pukul 16 di gereja akan diadakan Persekutuan Komisi Usia Lanjut dan dilanjutkan dengan arisan. Mohon kehadiran Bapak Ibu yang tergabung dalam Komisi Usia Lanjut. Dan yang ketiga, Persekutuan Komisi Remaja. Besok pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, pukul 17, akan diadakan Persekutuan Komisi Remaja. Mohon kehadiran saudara-saudari yang tergabung dalam Komisi Remaja. Sekian, dan jemaat, selamat siang dan